Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Univa Channel. Terima kasih buat semuanya yang udah klik video ini. Kali ini aku akan kembali sharing tentang budgeting. Saatnya buat update Sinking Fund bulan Oktober. Aku akan isi semua post di binder Sinking Fund ini. Lanjut seperti biasa, nanti aku juga akan catat untuk jumlah saldo di tabel Sinking Fund. Aku akan ambil dulu uangnya di dompet pintar. Untuk nantinya aku bagi ke dalam 4 pos Sinking Fund aku ya teman-teman. Dan untuk budget Sinking Fund kali ini di bulan Oktober ini ada budget sebesar 500.000. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja dengan budget masing-masing setiap kategori Sinking Fund. Dan sebelumnya tidak ada niatan ria ataupun pamer ya teman-teman. Ini hanya sekedar sharing yang makin memotivasi diri aku buat selalu semangat dalam budgeting dan semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Oh ya, aku mau sapa-sapa dulu. Apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga selalu semangat dengan segala rutinitasnya. Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Selalu dilancarkan rezekinya, dan jika ada yang lagi sakit, tetap semangat, semoga lekas sembuh dan bisa segera sehat kembali ya, amin. Lanjut, aku akan mulai untuk pos Sinking Fund yang pertama. Ada Sinking Fund untuk dana hari lebaran. Aku lihat dulu trackernya, ada 12 kotak dengan nominal 150.000 di setiap kotaknya, yang berarti untuk jangka waktunya untuk dana hari lebaran ini bisa selesai dalam 12 bulan ya teman-teman. Dan untuk targetnya sebesar 1.800.000. Jadi Sinking Fund ini adalah tabungan atau anggaran khusus yang berguna untuk memenuhi suatu kepentingan atau kebutuhan di masa mendatang ya teman-teman. Salah satunya seperti untuk mempersiapkan dana hari lebaran ini, jadi bisa untuk memenuhi kebutuhan pas hari lebaran nanti. Dan untuk saldo dana hari lebaran udah terkumpul sebesar 900.000. Aku nggak hitung dulu uangnya ya, jadi sesuai dengan catatan aja. Lanjut untuk pos yang kedua, ada untuk renovasi rumah. Ini termasuk tabungan yang aku prioritaskan. Untuk targetnya ada sebesar 5 juta. Dan nabung ini tuh butuh waktu sekitar 2 tahun dengan budget setiap bulannya sebesar 200.000. Untuk trackernya ini aku tinggal warnai aja, jadi setiap kali nabung tinggal diwarnai ya teman-teman. Jadi dengan Sinking Fund kita bisa buat tabungan dengan tujuan yang jelas sesuai dengan kebutuhan masing-masing, karena memang untuk kebutuhan ataupun prioritas setiap orang pasti berbeda-beda. Misal ada yang tujuannya untuk dana pendidikan, untuk membangun rumah, untuk membeli kendaraan, atau untuk tujuan lainnya. Yang pasti dengan Sinking Fund kita bisa mempersiapkan untuk kebutuhan tertentu yang benar-benar bermanfaat dan juga untuk tujuan yang jelas di masa mendatang. Dan harapannya untuk dana renov rumah ini semoga bisa selesai di akhir tahun nanti. Untuk pos Sinking Fund selanjutnya ada untuk dana kurban, targetnya sebesar 3 juta. Rencana semoga bisa selesai juga dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi kita bisa mulai membuat tabungan Sinking Fund ini. Yang pertama dengan menentukan dulu tujuan yang jelas, karena ini akan jadi penyemangat buat kita dalam menabung. Kita bisa buat beberapa tujuan sekaligus dengan target waktu yang berbeda sesuai prioritas kita. Misalnya kita dahulukan untuk kebutuhan yang diperlukan dalam waktu dekat ya teman-teman. Lanjut bisa dibikin tracker seperti ini. Kita bisa buat dulu kategori posnya, berapa jumlah target yang ingin kita capai, berapa lama waktunya, berapa nominal yang mampu kita tabung. Lanjut kita pilih apakah mau nabung harian, mingguan, ataupun bulanan. Dan kembali untuk menentukan itu semua kita harus menyesuaikan dulu dengan kebutuhan dan kondisi finansial masing-masing. Dan sampai ke pos yang terakhir ada untuk dana liburan, targetnya sebesar 1 juta.
Untuk pos ini aku nabungnya santai aja ya teman-teman. Aku nggak bikin target waktunya. Yang penting bisa menyisihkan sedikit demi sedikit untuk budget bisa liburan bersama keluarga. Untuk tabungan ini sengaja aku simpan di binder khusus untuk sinking fund. Jadi aku simpan terpisah dari tabungan lainnya. Sebenarnya berapapun nominal yang kita tabung, yang terpenting kita bisa konsisten dan disiplin dalam menabung. Dan jika ingin cepat tercapai, harus ada niat dan juga tekad. Dan juga mungkin kita bisa nambah dari extra income atau penghasilan tambahan. Alhamdulillah untuk semua pos sinking fund udah terisi semua. Lanjut aku akan catat untuk saldonya di tabel. Jadi dengan kita membuat tabungan sinking fund, harapannya selain untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang, juga mencegah agar nantinya kita nggak sampai mengambil atau mengurangi dari tabungan lain saat butuh suatu dana atau budget, tidak sampai mengambil dari dana darurat yang kita miliki. Jadi kita bisa memulai merencanakannya dari sekarang. Apalagi jika pengeluaran itu dalam jumlah yang cukup besar nantinya, misalnya untuk dana pendidikan anak atau dana membuat rumah ya teman-teman. Kita bisa mulai menyisihkan sedikit demi sedikit dari sekarang agar nantinya tidak terlalu memberatkan. Dan aku udah selesai untuk isi saldonya. Jadi tadi dari budget 500.000 aku bagi ke 4 pos ini. Mungkin untuk nominalnya kelihatan besar ya untuk 500.000, tapi di sini aku nabungnya tiap bulan ya teman-teman. Jadi untuk nominalnya terlihat besar, sebenarnya kalau dibagi per harinya itu hanya sekitar 17.000 atau 20 ribuan. Jadi dengan aku belajar nabung sinking fund ini, aku merasakan banyak sekali manfaatnya. Di antaranya aku bisa mempersiapkan untuk tujuan atau keinginan dalam jangka panjang. Aku bisa belajar untuk menghindarkan diri dari kemungkinan meminjam atau berhutang. Aku juga bisa belajar membuat tabungan untuk beberapa tujuan sekaligus, yang tentunya harus disesuaikan dengan penghasilan keluargaku ya teman-teman. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tetap semangat dengan budgeting dan juga rutinitasnya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum.